Kos murah kahwin dengan orang Indonesia. Ya ke? Masa saya hari tu nak kata murah tu, tak murah juga. Banyak juga keluar duit sebab banyak benda yang kena settle sebenarnya. Ketika mixed marriage di Malaysia, Hai. di Indonesia, Yang kita banjarkan orang permit. Makcik-makcik Malaysia tak suka Indonesian. Makcik, kita ni bekerja, kita pun ada simpan duit. Jangan risau, setakat permit 1 tahun tu, 1, 2, 3, 4 tahun tu boleh kot. Kita bayar sendiri. Lagipun macam kita kahwin dengan anak makcik, kita tak akan duduk rumah, diam. Tak ada, kita kerja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat semua orang menentangnya, dia tetap memilih lelaki dari Indonesia. Tapi siapa sangka, keputusan ini berakhir dengan sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Semua berawal dari komentar iseng di TikTok. Siapa sangka, dari situ muncul perasaan yang serius. Mereka bilang, aku bodoh. Tapi aku tahu, ini bukan cuma tentang cinta. Ini tentang siapa yang selalu ada untukku. Dia nggak datang bawa mobil mewah, tapi dia datang bawa niat serius dan keberanian. Kos murah kahwin dengan orang Indonesia. Ya ke? Masa saya hari tu nak kata murah tu, tak murah juga. Banyak juga keluar duit sebab banyak benda yang kena settle sebenarnya. Belum lagi kita ulang-alik kan, tiket pergi balik Indonesia-Malaysia, nak uruskan dokumen lagi. Lepas tu ulang-alik pergi immigration, pejabat agama, jawi semua. Lepas tu nak uruskan kenduri lagi. Lepas tu nak uruskan akad nikah lagi. Nak kata murah tu tak juga. Tapi depends lah. Depends pada cara kahwin macam mana. Macam saya ni memang cara kahwin yang memang betul-betul macam biasalah. Macam akad nikah, lepas tu ada kenduri. Lepas tu saya pun buat kenduri dekat Indonesia. Lagilah kan. Jadi depends juga. Cuma Alhamdulillah segala urusan dipermudahkan. So kalau siapa yang ada plan kan nak berkahwin Malaysia dengan Indonesia, kena prepare lah segala-galanya. Kahwin campur, potensi anak bijak tu tinggi. Ya, tu betul. Tak kisahlah mix kahwin dengan Malaysia Indonesia ke, Malaysia Thailand ke, Malaysia Singapura ke, Malaysia dengan Amerika ke, Malaysia dengan Syrian ke, Malaysia dengan Arab ke. Dia kalau mix kan, dia punya genetik dia kan, mesti akan bagus tau. Ramailah orang cakap macam tu. Wallahu alam. Tapi yelah, kita positif, kita doa yang baik-baik insyaAllah. Nah, untuk jawab ini, kenapa perempuan Malaysia sebetulnya cocok banget sama cowok Indonesia, bahkan bisa dikasih princess treatment. Kenapa tuh? Oke, sebab perempuan Malaysia biasanya mereka independen, mereka sudah biasa buat everything independent, semua sendiri. Dorang boleh pergi sana, pergi sini, buat ini, buat itu. Waktu I pertama kali pindah Sabah, I sangat terkejut, shock yang, anak you berapa kak? 4. Oh, ada yang bantu jaga kak? Tidak, I jaga sendiri. Lepas tu macam mana yang buat kerja rumah siapa? Akulah, aku masak, aku sebelum subuh sudah buat ini. Okay. And then kakak duduk rumah, maksudnya nafkah dari suami. Dia bilang, tak, I buat side business. I was like, that's so amazing. Dan mostly kayak perempuan di Malaysia ini rata-rata sih kerja ya. Kayak di Indonesia kan kita banyak yang setelah punya anak itu kita kayak berhenti sekejap kerja, atau macam yang ya udah jadi housewife saja macam tuh. Tapi kayak di Malaysia ini macam semuanya independen. Jadi ketika kalian berjumpa, kalau berjumpa dengan lelaki Malaysia mungkin biasa sudah kan, tapi bila jumpa dengan lelaki cowok Indonesia ni sebab culture-nya soft spoken, and then biasa kasih manja, sebab perempuan Indonesia manja kan, macam
banyak komplain, kami banyak komplain dan manja lah perempuan Indonesia yang tinggal di Indonesia ya. Sebab kami biasa semua akses mudah. Banyak orang bagi servis yang murah dan mudah. Contoh macam cleaning rumah, and then catering, makanan, semua murah-murah. Jadi macam kami kadang malas mau kasih bersih sebab ada orang datang murah. Ada yang bagi catering rumahan hari tu tahun 2015 dekat Jogja, catering rumahan dia boleh 2 kali makan satu family. My mom just bayar like 6 ringgit. So itulah yang bikin kami macam okay, semua ada, as long as you have enough money, and then like semua senang. Okay, senang mau dapat. And then so cowok Indo ketemu perempuan Malaysia yang independent, dia pasti akan terkejut dan sebab perempuan Indonesia kebanyakannya manja. So cowok Indo dia akan macam kasih manja you, soft spoken, as long as he is not mokondo, it's fine. Tapi kalau dia dah try minta duit kah atau tak bawa makan kah, you should be aware. Jangan nak kalau jumpa cowok Indo yang mau kondo. No. Sebab cowok Indo yang dia punya stable job itu pasti dia harusnya provider banget. Karena cowok Indo sebetulnya tidak mengenal 50-50. Mereka hanya provider or mukondo. Jadi cari yang provider yang punya stable job, yang educated juga. So barulah nanti merasa jadi princess treatment. Dah banyak tau kes wanita Indonesia yang dinikahi tu sebenarnya masih ada suami di Indonesia. Saya tak kata semua ya. Sebab tu kalau nak kahwin dengan mereka ni, kena selidik secara terperinci supaya kita tak buat sesuatu yang bertentangan dengan agama dan undang-undang. Repost video ni supaya lebih ramai yang cakna berkenaan isu ini. Kalau boleh sebelum nak kahwin tu, pergi terus ke kampung dia dekat Indonesia tu. Jumpa mak ayah dia. Pastikan betul-betul yang dia ni bujang ataupun janda. Kemudian baru kahwin. Jangan kita jadikan diri kita sebagai mangsa mereka. Mereka ni sanggup tinggalkan suami mereka sebab nak ada kehidupan yang lebih baik di negara lain. Ada yang sampai dah beranak pinak lah lagi tu. Ini adalah pelakuan yang sangat jijik tau. Sanggup tinggalkan suami dan anak-anak semata-mata demi kesenangan hidup. Dan anda kena ingat satu perkara. Kalaulah mereka sanggup tinggalkan suami mereka tanpa proses perceraian yang sah lalu berkahwin pula dengan anda, maka ketahuilah dia juga akan buat benda yang sama pada anda. Entah-entah dalam masa dia kahwin dengan anda, dia kahwin dengan orang lain juga. Video ni bukan nak menghina warga Indonesia, tetapi sekadar nasihat untuk selamatkan pasangan sah warga Indonesia dan tak nak warga Malaysia jadi mangsa mereka. Kalau tengok rekod orang Indonesia, banyak betul nikah sama orang Malaysia, jumlah ratusan ribu. Ya betul, sebab ramai orang Indonesia yang duduk dekat Malaysia, bekerja, merantau. So, jumpa pula dengan orang Malaysia, dah berjodoh. Permit makcik-makcik Malaysia tak suka Indonesian. Makcik, kita ni bekerja, kita pun ada simpan duit. Jangan risau, setakat permit 1 tahun tu, 1, 2, 3, 4 tahun tu boleh kot. Kita bayar sendiri. Lagipun macam kita kahwin dengan anak makcik, kita tak akan duduk rumah diam. Tak ada, kita kerja. Sebab kita ni rajin bekerja. Kita boleh je kerja apa-apa. Niaga ke, jadi model ke. Jangan risau lah. Kita takkan susahkan anak makcik pun. Nanti kita kerja sama-sama. Lagipun visa tu dia murah je. Untuk yang dia bayar yang sekali tu memanglah 1,000 lebih. Habis tiap bulan ke tiap tahun dia bayar 150. Murah je kan. Okay lah, tu je lah. Ya betul, lelaki itu emang fitrahnya sukanya dimanja dengan muka senyum. Tahukah macam mana cikgu-cikgu di daycare tuh bercakap dengan budak kecil? Dia mau macam gitu tuh. Kayak yang, apa sayang, kamu mau apa? Sini sayang. Tapi masalahnya kalau abang berharap istrinya muka senyum, cakap elok, urut-urut sikit, kena juga memanjakan bini bang. Karena kalau bininya terlalu berat bebannya, beban di pundak istri terlampau berat, dan si istri ini juga tidak didengar, nah istri itu
nomor satu itu aja deh bang, didengerin. Perempuan nih sebetulnya nggak juga dia banyak mau selalu handbag, mau selalu travel, mau selalu apa, nggak juga sih. Yang pertama tuh didengar istri, hari ini kamu ngapain, kamu hari ini gimana, anak-anak kamu gimana hari ini, kamu happy kah, apa perasaan you hari ini, walaupun dia di rumah saja, tanya, lepas tuh dengar, biar dia mengeluarkan 34.000 kata per hari yang wajib dikeluarkan. Sebab kalau nggak dikeluarkan, dia akan banyak membebel, dia akan banyak merajuk. Itulah kenapa istri-istri sekarang banyak merajuk. Sebab laki-laki kalau pulang ke rumah, tidak bercakap, tidak mendengarkan istri, langsung main phone, main Facebook, main game, and then dia tidur. So kalau mau berharap istri, iya abang, kenapa abang selalu senyum, selalu lembut, selalu urut. Nah, jangan lupa dengarkan istri. Tanya dia, mungkin kalau abang ada rezeki, mau beli apa sayangku? Kadang bini ini juga selalu mau benda mahal. Kami ini macam, kalau perempuan ini selalu paham juga. Oh, suami aku gajinya cuma segini, berarti aku hanya mintanya bolehnya segini, begitu. Paham mbak, paham. Yang penting tuh didengerin dan ditanya maunya apa. So kalau misalnya sudah memperlakukan istri dengan begitu, mendengarkan, memanjakan, ditanya istri mau apa, insya Allah nanti istrinya juga begitu bang. Macam di daycare, abang macam kena treat macam budak kecil, macam boy. Apa? Ada apa? Kenapa nak kahwin orang Indonesia? Wah, ini soalan nih sepatutnya bukan tanya saya. Dia kena tanya suami saya. Itu juga saya kadang-kadang tak pernah tanya juga kan. Kenapa you nak kahwin dengan orang Indonesia betul juga. Nanti saya akan tanya soalan ni. Nak tahu juga jawapan dia apa kan. Mungkin ni yang sekarang ni memang berkahwin dengan warga negara Indonesia. Dokumen yang harus kamu persiapkan kalau kamu mau nikah campur antara Indonesia dengan Malaysia. Yang pertama, kamu harus persiapkan akte kelahiran, kedua KTP dan ketiga paspor, keempat surat N1 sampai N4, kelima surat rekomendasi nikah dari KUA, surat izin orang tua, dan yang paling terakhir itu surat keterangan belum kawin atau surat keterangan bujang. Ternyata bukan asal negara yang penting, tapi keberanian untuk memperjuangkan. Endingnya apa? Aku nggak nyesal. Aku belajar jadi lebih kuat. Cinta lintas negara tak pernah mudah, tapi setiap pilihan datang dengan resiko. Dan kadang endingnya tak bisa ditebak. Kamu percaya cinta lintas negara bisa berhasil? Tulis di komentar ya. Like kalau kisah ini bikin kamu mikir 2 kali sebelum menilai seseorang dari asalnya. Subscribe untuk kisah viral dan tak terduga lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.